Ya, selamat datang nih teman-teman semua. Saya ucapkan selamat bergabung di sharing session kita pada malam hari ini, yang sebenarnya, biasanya pembawa mentor kita adalah Bu Ana, tapi berhubung beliau sedang menangani buyer ya, ada buyer-nya dari Timur Tengah datang, dia harus, menjamu buyer-nya dan juga, melayani kebutuhan buyer-nya. Jadi, minta maaf belum bisa bergabung dan akhirnya tetap karena kita sudah punya jadwal tetap, jadi kita tetap coba, jalankan pada malam hari ini. Cuma, alhamdulillah ada Pak Iwan yang siap untuk, tektokan sama saya, ada Pak Daniel juga dan Pak Fajar, untuk kita sama-sama saling sharing berbagi ilmu di sini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, Pak. Kurang lebih seperti itu. Amin amin, insyaallah. Baik, ini saya tadi cek ya di beberapa grup itu mulai aktif ya, banyak yang bertanya, banyak yang, berdiskusi. Saya pikir ini bagus sekali dan tidak hanya berjualan, tapi di sini kita benar-benar diskusinya tuh hidup dan, berbicara seputar tentang bagaimana mekanisme ekspor. Nah, sepertinya kalau dijelaskan lewat WA itu agak sulit rasanya ya untuk ngetik itu terlalu panjang. Makanya ini momen kesempatan kita untuk saling sharing, saling diskusi. Saya lihat tidak hanya yang pemula, juga ada teman-teman yang sudah sudah pelaku malah nih, pelaku ekspor nih. Saya cukup salut sekali dan nggak pelit berbagi ilmu di komunitas kita gitu ya. Alhamdulillah, Pak, Dan kalau ini teman-teman mau. begitu, betul Pak. Dan saya berharap teman-teman yang memang punya pengalaman ekspor, ya jangan malu-malu untuk sharing di sini ya. Kita di sini saling berbagi ilmu aja. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita di sini saling melengkapi. Jadi jangan sungkan. Jadi jangan malu juga dan kita saling sharing, saling menguatkan ya, gitu satu sama lain. Jadi saya berharap kalau memang ada informasi, ada ilmu baru ataupun ada teman-teman sudah berpengalaman ekspor, itu langsung aja ngobrol di sini gitu, nggak apa-apa, langsung ngobrol, langsung mau sharing Pak, saya mau sharing Pak tentang apa gitu ya, silahkan. Dengan senang hati kita eh, apa me, kita menerima sekali sharing-sharingnya. Oke, baik. eh ini saya mulai aja. Jadi sambil nunggu kalau teman-teman ada informasi, ada pertanyaan, langsung aja ya. Kita sharing-sharing aja di sini. Nah, ini mumpung udah ada Pak Iwan nih, ya Pak Iwan ada informasi baru Pak Iwan ya. Menjelang akhir tahun ini Pak Iwan. Ini kondisi ekspor tuh bagaimana Pak Iwan? Mungkin biar teman-teman dapat insight juga nih Pak Iwan, menjelang akhir tahun ini, crowded-nya seperti apa Pak? Ya, Pak, seperti yang kita sharing tadi. Suaranya gimana, Pak? Jelas, Pak? Jelas sekali Pak Iwan. Ya, ya Pak. Jelas, Pak Iwan. Bukan krusial sih, Pak, tapi ada banyak hal, terutama bagi teman-teman ya. Bagi teman-teman biasanya Pak kan Iwan begini, mungkin boleh di-off-kan videonya, Pak, biar lebih ringan, Pak, Ya, biar suaranya. nggak putus-putus ya. Iya, Pak, saya opin aja, Pak. Ini, ntar, Pak. Ada beberapa hal yang dari pernah dialami kan, terkait dengan akhir tahun. Biasanya kan transaksi bank, terutama kan berapa bank, kita juga mengalami hal yang sama, pasti akan tutup buku ya Pak di akhir tahun itu 18 sampai 20. End of year itu di Desember itu akan terjadi. Nah, untuk transaksi yang LC ke luar negeri itu akan lebih load-nya akan lebih tinggi lagi Pak, kuota load untuk pembayaran. Nah, kalau dari saya sih menjelang akhir tahun itu kan tinggal 3 minggu nih. 3 minggu bagusan saya nggak mau ngirim Mbak, terkecuali yang existing buyer yang kontinuitas misalnya setiap bulan harus kirim ya oke. Tapi kalau bayarnya di sana juga oke, itu harus hold dulu menunggu awal tahun, baiknya awal tahun gitu loh Pak. Mungkin Pak Yudi juga tadi udah sharing ya LC itu gimana prosesnya akan panjang dan itu harus pengajuan juga dulu karena kan pasti bank lokal meminta untuk posting terhadap bank dari luar negara tujuan ekspor dari buyer-buyer kita gitu loh Pak.
itu akan kredit juga di sistem kita, pasti akan delay. Delaynya itu kalau sampai akhir minggu ketiga untuk LC itu terjadi, dan 3 minggu dari sekarang maksud saya, itu berat bagi kita untuk uang itu akan cair gitu loh Pak. Terkecuali TT Pak, TT memungkinkan, atau ada down payment. Down payment kalau untuk sisanya via TT mungkin itu aman, tapi Pak kalau Iwan, LC, ya Pak. Pak Iwan, maaf saya potong. Mungkin nggak semuanya teman-teman paham tentang apa itu TT, apa itu down payment, apa itu istilah-istilah gitu Pak. Mungkin bahasanya bisa menjelaskan dengan gamblang gitu Pak. Mohon maaf Pak. Iya Nggak. Pak. Nah, kalau soal teknis ya Pak, saya tidak begitu juga untuk membahasakan bahasa kita ini Pak. Kalau sistem LC itu kan letter of credit ya Pak. Letter of credit itu kita istilahkan hampir mirip dengan yang terjadi dengan cek BG atau giro Pak, yang harus diposting oleh akun bank dari buyer Pak untuk ke bank tujuan di kita, kan begitu Pak. Itu yang Ya, harus pengajuan dulu kita ke banknya di sini. Pasti bank akan ngecek ke negara tujuan untuk akunnya tadi itu kan. Prosesnya itu memakan waktu. Apalagi di akhir-akhir tahun ini proses LC itu tadi itu sangat loadnya sangat tinggi Pak. Pasti makan waktu lebih dari yang biasanya terjadi LC itu. Proses kapal juga itu Pak, kan kalau pembayarannya CFR misalnya udah sampai di pelabuhan tujuan, tidak ada pelabuhan tujuan itu yang bisa lebih cepat dari 3 minggu dari pemberangkatan. Nah 3 minggu ke depan itu Pak, pasti itu pelabuhan tujuan, transaksi antar bank, itu prosesnya akan delay dan full gitu loh Pak. Untuk pencairan dana kita itu sangat bagi teman-teman mungkin kesulitan untuk pencairan uang, khususnya LC tadi Pak. Kalau untuk transfer, telegraphic transfer itu kan nggak ada masalah Pak. Itu kan antar pengirim bank sana ke bank kita, ke rekening kita. Khususnya LC, kalau ada transaksi LC Pak. Kemarin Suaranya saya coba beberapa waktu Halo? cari produk, tapi beberapa pabrik juga. Halo Pak, suaranya kecil. Ya, oke, ya, silakan Pak. Pak Iwan, lanjut lagi Pak. Itu yang saran atau sharing dari saya Pak Yudi ya, terkait untuk transaksi pembayaran. Rata-rata ini kan tidak sebuah buyer itu mau down payment atau TT. Kebanyakan juga yang kalau memang transaksi pertama ya Pak. Tapi beda halnya kalau yang udah customer base kita, buyer kita maksud saya itu, buyer customer kita itu udah oke di proses shipmentnya itu udah untuk ekspor yang ke X kalinya, udah yang kesekian kalinya, masalah pembayaran itu bisa didiskusikan. Yang kita takutkan itu kalau transaksi pertama atau memang ada ekspor di season ini Pak, dalam minggu ini sampai 3 minggu ke depan, itu proses pembayaran akan susah untuk lebih cepat pencairannya gitu loh Pak. Baik Pak Iwan. Mohon izin Iya Pak. Ya, silakan Pak. Mohon perkenalan dulu Pak, dengan siapa, domisili di mana, komoditasnya apa gitu Pak. ya. Nama saya di ETB Pak, tepatnya di Bima NTB. Itu di Ya, Pak. komoditi pertanian. Ya, silakan Pak. Lanjut Pak. Sepertinya terputus ya Pak Iwan nih. Iya Pak. Iya Pak. Oke, Pak Yudi, Pak Iwan, malam Pak Yudi, Iya, Pak Pak. Iwan. Pak, kayaknya Malam kita Pak Yogi. bikin Ya. malam. Masuk Pak. Kita bikin bros kecil aja nih buat teman-teman.
yang mau ngajuin pertanyaan supaya nanti penjelasan dari Pak Iwan atau Pak Yudi nggak terpotong, kita bikin rules di sini ada apa? Ada menu angkat tangan, raise hand. Nah, yang mau bertanya Oke. silakan raise hand, Pak, gitu. Itu Oke, masukannya, betul Pak, itu betul usulan sekali. saya, Pak. Boleh, boleh. Boleh, terima kasih Pak Yogi. Oke, sepertinya terputus tadi yang dari NTB ya. Tadi belum jelas ya suaranya, nanti bisa diulang kembali. Sepertinya ada gangguan dengan jaringan. Ya, jadi ini muncul banyak sekali pertanyaan, Pak. Tadi saya cek di grup, itu ada yang bertanya tentang PT perseorangan, seperti apa, apakah ini lagi marak banget gitu, tentang PT perseorangan. Yang jelas, di PT perseorangan ini, memang sudah pernah dibahas waktu pertemuan dengan notaris Ibu Mila ya, cuma memang videonya belum kami upload karena belum dapat persetujuan dari Bu Mila, karena beliau masih sibuk gitu ya. Nah, terus juga ada pertanyaan tentang masalah apa itu tadi pemahaman tentang Incoterms ya. FOB itu tanggung jawabnya sampai di mana, terus kemudian nanti yang ocean freight-nya siapa yang apa? Ya, ya, mungkin terputus ya. Baik, tadi ada yang bertanya FOB itu batasan tanggung jawab kita sampai di mana, kemudian nanti siapa yang pesan ocean freight, terus siapa yang pesan insurance-nya, ya, siapa yang ngurus dokumen clearance-nya, seperti itu. Mungkin Pak Iwan, sambil Ya, nunggu Pak. teman-teman yang lain raise hand, bisa dijelaskan sedikit Pak, mengenai kembali lagi nih kayaknya teman-teman perlu juga diulang kembali tentang FOB, Boleh, Pak. terus kemudian CFR dan CIF itu peran dan tanggung jawabnya, forwarder itu ada di mana, dan bagaimana konektivitasnya dengan ocean freight-nya Pak Iwan. Boleh, Pak. Ini mungkin saya tambahkan ya, Pak. Kalau sebenarnya istilah itu kan FOB itu diistilahkan umum. Makanya dari awal tuh pernah saya bilang, kalau domestic shipment, ada juga istilah itu sebenarnya ada turunannya. FOB itu diperjelas juga ke buyer. Karena kan buyer kan bukan seperti, tidak semua buyer juga seperti forwarder atau shipping line kan, Pak. FOB itu sebenarnya kalau shipping point itu originnya, Pak, di pelabuhan kita. FOB ya, Pak. Nah, nanti ada FOB destination shipping point, Pak. Destination-nya, negara tujuan, udah sampai negara tujuan. Nah, kalau terkait dengan masalah tanggung jawab di Incoterm itu, kan kita nih sebagai supplier atau eksporter mulai melakukan staffing baik di dalam atau di luar. Tapi kebanyakan kalau export itu kan di gudang ya, Pak, di gudang luar pelabuhan. Nah, export itu kan tanggung jawabnya kan masih di kita, Pak, kalau dilihat di skema row-nya Incoterm. Nah, mulai kita staffing gitu kan, terus dari staffing itu kontainer masuk ke pelabuhan. Nah, sampai pelabuhan itu sebenarnya sudah dikatakan FOB ya, Pak. FOB. Nah, FOB itu diputus lagi tadi itu sampai dengan pelabuhan tuh pre-on board di dermaga di tempat parkir kapal. Nah, disitulah sudah ada proses mulai berjalan tentang pengurusan dokumen untuk dokumen clearance. Nah, itu pasti ada permintaan untuk parkir kontainernya di area tertentu sesuai dengan pelabuhan masing-masing. Relok akan ada permintaan relok khusus untuk ekspor itu ada relok, tidak ditumpuk atau dicampur terlalu banyak dengan domestik. Nah, permintaan itu agar mempermudah custom untuk checking, Pak. Checking itu baik untuk sampelnya, baik untuk kelengkapan sebelum dibikin packing list gitu kan. Setelah itu, setelah di area localize yang akan di checking sampel oleh bea cukai ya Pak Custom, disitulah akan ditentukan kelayakan atas barang tadi itu sampel barang itu dicek semua apa sesuai satu jenis saja, misalnya tidak ada campuran yang lain yang kita takutkan biasanya. Kenapa? Bisa saja ada sesuatu gitu kan dalam tanda kutip ini komoditi ada pesanan di tengahnya itu ada barang-barang yang ilegal. Nah, hal-hal seperti itu kan mereka ada scan juga tuh, Pak.
pasti setelah custom clearance-nya oke, tentu dilengkapi lagi dokumen-dokumen pendukung terkait dengan jenis-jenis komoditi yang untuk dilengkapi dokumen ekspornya. Setelah itu clearance, jika barang itu bukan turunan atas barang-barang yang nilai ekspornya sudah ditentukan ada pajak keluar barang. Nah, kalau itu terjadi misalnya kriterianya itu pajak atas turunan misalnya jenis-jenis batu bara, jenis-jenis sawit dan turunan. Nah, itu kan sesuai dengan jenis komoditi turunan itu sudah ada terlampir berapa besaran pajak keluarnya atas jenis barang itu, Pak. Nah, itu harus dibayar dulu pajaknya di bank yang ditentukan, ada akunnya sendiri kita bayar. Setelah unjuk pembayaran itu ke custom clearance oke, di proses custom clearance ini tadi itu tentu ada agen itu baik under name atau ada noise ya Pak, atau pengurus yang punya legalitas izin ekspor untuk mengurus dokumen ekspor tadi. Kelengkapan atas dokumen itu sudah clearance, nanti kan akan diterbitkan untuk PEB, pemberitahuan ekspor barang. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab under name atau forwarder yang punya izin untuk ekspor. PEB itu untuk membuat catatan nota pemberitahuan ekspor NPA-nya. Barulah si under name atau eksporter ini menerbitkan nanti packing list, membuat packing list, melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk diberangkatkan terhadap jenis komoditi ekspornya. Jika itu sudah, nanti under name atau eksporter ini akan menerbitkan itu shipping instruction, membuat shipping instruction untuk merilis bill of loading. Nah, itu prosesnya Pak. Jadi tadi itu kalau memang kita sebagai trader atau ekspor tapi menyerahkan ke pihak kedua untuk mengurusnya itu baik mulai dari export sampai ke pelabuhan itu yang mengurus mulai menarik tracking dan trailernya itu forwarder. Nah, kalau masuk ke dalam pelabuhan itu kita sudah menyerahkan forwarder include under name atau pengurusan dokumen ekspornya itu masuk ke situ sudah menjadi tanggung jawab under name gitu loh Pak. Sampai dengan diterbitkannya kelengkapan dokumen beserta bill of loading-nya Pak untuk keberangkatan kontainer kita yang akan diekspor. Ya, mohon maaf dipotong Pak Iwan. Ini tadi ada yang Iya, Pak. bertanya. Silakan teman-teman tadi. Ya, oke, Dedava nih. Silakan Pak Mas Dedava. Perkenalan dulu. Halo, ya, halo, selamat malam Pak Yudi, selamat malam semuanya. Mau tanya yang tadi ya Pak ya, berarti secara termsnya FOB. Maaf sebelumnya boleh perkenalan dulu Mas Dedava, produknya apa, lokasi di mana? Saya dari Surabaya, produknya Halo. sudah, halo. Nggak masuk. Halo, ya boleh diulang. Ya Mas Dapa. Boleh diulang Mas. Saya Dedava dari Surabaya, main di Komoditas Berikat. Tadi kan sempat tanya tentang FOB ya. Terus saya coba Ya, baik. hubungin forwarder. Forwardernya udah ngasih rincian kalau itu include tracking, terus include staffing kalau nggak salah, terus include beberapa dokumen juga ikut di situ, COO juga ikut di situ. Tapi forwardernya bilang gini, berarti ini kontainernya dipesankan oleh buyer ya Mas, saya cuma kerjain ini. Nah, itu gimana Pak? Memang kontainer ini dipesankan oleh buyer secara tadi kata Pak Yudi itu jadi satu sama ketika buyer mesen shipping, atau forwarder ini juga bisa menyediakan kontainer? Gimana itu Pak? Begini, Masih abu-abu. ya gini Pak. Makanya Incoterm itu kan ada beberapa, saya bilang itu term of Incoterm itu kan ada beberapa row itu di situ. Nah, kalau FOB misalnya ini buyer punya shipping line agent di negara tujuan.
saya FOB ya. Kenapa kita menawarkan FOB? FOB itu sudah kita sampai di pelabuhan dan mengurus dokumen ekspor. Nah, kalau shipping line itu diminta atas dasar di permintaan buyer, nah buyer misalnya menunjuk agennya di situ untuk mengambil dan memberangkatkan kontainernya itu, berarti itu atas dasar request buyer. Itu FOB kita sampai situ. Nah, kalau seandainya di perjanjian kontrak atau yang diminta oleh buyer itu kita menentukan harga yang disetujui itu, misalnya dia minta CFR, berarti cost and freight, berarti sudah include cost kita itu mulai dari export sampai ke pelabuhan tujuan. Nah, ada juga yang meminta CIF, berarti include insurance itu kita mintakan. Ada beberapa memang shipping line yang mempunyai insurance tersendiri, misalnya Tokyo Marine, entah apa gitu. Ada beberapa agen asuransi yang untuk kita bikin itu di pelayaran shipping line, atau kita minta agennya untuk keberangkatan itu. Makanya Incoterm itu ada beberapa term. Ya, makanya ada termnya tadi itu. Kalau memang buyer itu meminta sampai FOB saja dan dia yang mencarikan untuk ocean freight-nya, berarti atas permintaan buyer. Tapi kalau bukan permintaan buyer, forwardernya kami tidak bisa misalnya, berarti ocean freight itu bisa menanyakan ke undername, karena undername itu punya jangkauan juga untuk meminta ocean freight, karena dia juga yang mengkonektingkan ke shipping line. Kalau seandainya forwarder tidak touch ke situ, karena kebanyakan juga yang berinteraksi dengan custom itu, bea cukai dan shipping line itu kebanyakan undername atau eksportirnya. Oke, berarti bisa saya simpulkan kalau misalkan kita termasuk FOB, kontainer itu dari buyer, terus kita pesan forwarder kan. Forwarder itu ngambil kontainernya, terus ke gudang kita, terus dikirim lagi begitu ya Pak ya? Iya. Jadi kontainer dari si buyer FOB gitu. Oke. Iya, FOB Ya. itu kan shipping point, berarti di tempat kita. Ada kalanya gini, ada kalanya di situ, makanya mau jeli juga gitu. Ada yang meminta FOB itu destination, FOB destination, berarti dia udah minta sampai ke pelabuhan tujuan. Kita yang mencarikan, tapi kalau udah jelas dia minta FOB, udah shipping line-nya di saya, misalnya dari buyer. Oke, berarti kita paling agennya yang akan dikontak untuk menghubungkan nomor kontainer yang sudah kita stuffing tadi di luar, dan kelengkapan dokumennya kita serahkan ke agennya. Sampai di situ biasanya. Pak Iwan, Ya Pak. Pak Iwan, ini menambahkan aja atau Ya, Pak. coba memastikan aja Pak. Jadi nanti untuk ocean freight tadi kan yang provide gitu ya, dari agennya dia yang ada di sini ya, di Indonesia. Nah, ya, Pak. untuk pembayaran DO-nya itu berarti tanggung jawab buyer, dan untuk BL-nya nanti dikasih ke forwarder gitu. Iya Pak, makanya kalau BL kan kalau kita sampai FOB Pak, kita tidak touch untuk BL-nya Pak. Bill of loading itu kan keluar itu dari setelah kita ngirim shipping instruction ke shipping line Pak. Berarti itu termasuk scope kewenangan di shipping line-nya Pak. Kalau dia sudah, iya bayarnya. Iya, kalau sudah ada requirement seperti itu atau request seperti itu, scope tanggung jawab kita sampai FOB. FOB itu sudah include dokumen ya teman-teman. Pengurusan dokumen. Ya, jadi pembayaran pastikan teman-teman ya. Jadi setelah naik ke atas kapal tuh atau tutup kontainer tuh biasanya ya, Pak Iwan ya, pembayarannya sudah harus beres ya. Iya Pak, itu bahaya juga karena begini, kalau sudah shipping line-nya by agent, kita sudah tidak punya kewenangan itu Pak. Makanya kalau lihat sales kontraknya itu harus jeli itu. Benar-benar itu dilihat itu FOB destination atau FOB saja gitu. Kalau FOB itu secara umum generalnya itu pasti di tempat kita. Nah, term of payment-nya itu diperjelas down payment atau memang sudah full setelah kita menyerahkan dokumen di situ. Di situ aja harus jeli Bapak. Hati-hati di dokumen ya. Sebelum diserahkan dokumen, pembayaran sebisa mungkin udah lunas gitu Pak ya. Iya Pak, harus itu Pak.
Karena agen Baik, yang baik. pegang kewenangan atas BL dan dokumen barangnya itu kita sampai clearance oke, dokumen ekspor oke. Nah, kita serahkan ke agennya, Pak. Bahaya itu. Baik, Pak itu mau ya jadi silakan. tapi bill of lading ini kan pasti turun ke supplier dulu kan Pak, ibaratnya kayak gitu ya. Dari shipping line harus ditujukan ke supplier karena kan ini dibuat si buyer ngambil kontainernya ya Pak ya. Nah, itu tahapannya beda, Mas. Maaf ya Pak Yudi, Betul. saya lanjutkan begini. Ya, betul. Silakan Pak Iwan di Prosesnya di sini. Kenapa kalau ekspor itu kan di situ ada ocean freight, terus booking. Booking tuh ada nilai nominalnya. Booking, nah terus itu ID THC, terminal handling container ID Indonesia kan di tempat kita. Di situ ada administrasi, di situ ada segel, apalagi satu saya lupa. Nah itu mulai prosesnya begini. Kita meminta request test gitu kan. Oke, nah dari account-nya kita itu nanti keluar nomor kontainer dari shipping. Kontainer itu forwarder lah yang merequest itu by system, keluarlah kontainer yang diberikan oleh shipping line itu kita minta keluar. SP2 namanya itu. Tang gitu, kalau export itu SP2, itulah surat menunjukkan bahwa kontainer itu bisa dibawa keluar untuk stuffing. Nah, sampai habis stuffing kita itu harus masuk lagi ke pelabuhan. Akan request MT dia Pak. Ada dua kalau proses ekspor itu ada dua, SP MT masuk keluar, masuk lagi di relock area relock sebelum custom itu kita harus merequest lagi forwarder itu untuk relock SP pool Pak. Jadi dua prosesnya. Sampai di belum FOB itu dia di area parkir yang di relock itu kita harus merequest lagi kontainer full itu ada dokumen lagi yang harus kita mintakan sebelum diserahkan ke pelayaran dan ke custom. Nah itu belum ada rilis BL, belum ada BL-nya di situ. Kalau all in, nah BL itu dikeluarkan setelah kita kirim sudah ada kelengkapan manifest, packing list, kita rilis untuk shipping instruction-nya, keluarkan dulu terbitkan rilis SI untuk proses bill of loading. Nah, sudah tertera jumlah berat, jenis komoditi, kelengkapan dokumentasi, dokumen ekspor gitu kan, container number, sale number, segelnya itu ya, segel itu terpasang setelah dari custom. Nah, seal itu kita beli dari awal waktu request MT. Jangan pernah disegel dulu, tutup pintu itu sebelum custom clearance itu untuk checking. Karena kalau kita segel lagi, kita beli lagi segel baru lagi. Karena akan dibuka di saat pengecekan. Begitu Pak, mungkin ada yang masih kurang jelas? Untuk pengecekan itu apa emang Ya Pak? untuk pengecekan apa emang selalu dibuka gitu? Semua Pak, kontainer itu harus dibuka Pak. Terkecuali begini, contoh satu jenis barang, coco fiber, harus tetap dibuka juga Pak, karena jangan sampai ada indikasi barang di dalam itu ada sesuatu gitu kan. Itu memang tugas kewenangan dari Bea Cukai Pak. Masuk dan keluar tuh mereka harus dibuka Pak. Berarti untuk itu kita segel itu di dalam gudang ya Pak ya? Setelah stuffing itu nggak boleh disegel tuh. Enggak, kalau ekspor itu nggak boleh disegel dulu Pak. Segel itu setelah proses checking clearance, benar-benar clearance dari Bea Cukai, oke, dinyatakan oke, disuruh melengkapi dokumen oleh undername oke, baru disegel Pak. Pak, berarti beda sama pas di lokal. checkingnya itu di pelayaran ya Pak? Bukan Pak, dia itu ada area memang relock tempat tertentu untuk Bea Cukai yang melakukan proses pengecekan Pak. Begitu baru kontainer boleh disegel ya Pak setelah pengecekan itu ya? Iya, beda halnya dengan domestik. Domestik Boleh itu tambahin, setelah, iya Pak. Mohon izin boleh ditambahin. Dari siapa Pak? Dari Ya, Fajar Pak? nih Pak. Iya Pak.
Oh, Pak Fajar. Oh, halo. Fajar udah gabung Iya, nih. Pak. Fajar. Iya, Iya, sudah Pak. bergabung. Selamat Sudah datang. Silakan. bergabung. Maaf. Tadi Halo Pak Saya Fajar. nggak pakai Halo. kacamata, nggak lihat soalnya namanya. Siapa? saya tambahin sedikit Pak. Ya, Jadi Pak Fajar. Ya, silakan. Ya, boleh Pak Fajar. Jadi setelah staffing, kontainer kan dibuka tuh, dilihat tergantung kalau ada bea cukainya di kayak datang bisa langsung disegel sambil membawa kartu kuning. Kartu kuning itu kartu buat pemeriksaan terakhir di pelabuhan. Kalau nggak salah begitu ya Pak. Ya, benar, Pak. Setelah masuk di pelabuhan, kontainer kan diturunin. Nanti ditempatin di kade untuk pengangkatan ada waktunya dia biasanya 2-3 jam 2 sebelum hari ya? kapal berangkat dia staffing dulu di situ. Staffing, nah baru dikunci Pak, disegel. Trek. Kalau segelnya itu rusak, dia harus Beli ulang. balik lagi tuh, harus rilis ulang ke pelayaran. Pelayaran nanti akan nerbitin nomor sil baru. Kalau kurang lebihnya kayak begitu sih Pak. Iya, Mohon Pak maaf Fajar. nih Pak. Iya, benar, Ya Pak. teman-teman juga ini biar nanti pas waktu dia ngeliat prosesnya, oh iya bener nih kayak begini ya prosesnya gitu. Karena dia harus ada penempatan penempatan lokasi. Tambahan juga kalau contohnya nanti dia undername ini udah pernah ekspor atau belum. Kalau dia belum pernah ekspor, pasti kena jalur pemeriksaan, jalur merah. Dan itu pasti dibongkar lagi, pasti kasih lihat juga. Kayak gitu, Pak. Makasih, Memang Pak. kalau di undername-nya ini udah dua kali ngelakuin ekspor, dia udah masuk jalur kuning biasanya. Jalur kuning itu ya tinggal naik doang, tinggal nunggu Jalur di sampel aja. jadwal. Kalau jalur kuning itu sampel aja, Pak. Tidak perlu dicek semua. Iya, udah langsung masuk aja. Langsung masuk, tinggal tunggu jadwal kapal berangkat. Nah, untuk pengecekan custom clearance itu berarti bisa pakai random checking atau X-ray ya katanya, kalau nggak salah Pak. Iya. Kalau ekspor Pak. X-ray Pak, setelah terbit kan kartu kuning itu buat nerbitin ini Pak, nerbitin manifest untuk manifest kargonya. Manifest packing list-nya Oke. dia, Pak. Manifest packing list Manifest kan, packing list. manifest packing list nanti kan dalamnya itu ada manifest kargonya juga Pak. Oh dia Ya, di nomor berapa, bawahnya apa gitu. Biasanya dia ada angka pertamanya, terus nomor destinasi tujuannya, nomor AWB, nomor BL, terus nomor nomor kontainer, kemasan, penjelasan deskripsinya apa. Biasanya sih kayak begitu sih manifest. Ya. Baik Pak, jadi artinya tadi sudah clear ya, dan juga masalah kalau FOB tadi kita bisa simpulkan bahwa pastikan tadi masalah apakah FOB-nya shipping point, dan kalau si buyer punya agent di sini di Indonesia, artinya buyer yang bayar DO-nya, buyer yang siapkan pelayarannya dan kontainernya, kemudian nanti BL-nya itu diserahkan ke pihak shippingnya buyer gitu ya. Benar, Pak. Buyer. Dan pastikan makanya payment terms-nya itu setelah atau sebelum, mohon maaf, sebelum dokumen atau dokumen siap, dia bayar, baru kita rilis gitu. Dokumennya. Ya. Oke, ini dokumen maaf nih. Gimana Pak Fajar? Dokumen BL-nya itu kan dia cuma BL, COA, sertifikat analis, terus sama PIB. COO. Itu jangan. Iya, enggak COA Pak. Kalau ini COO apa? itu mesti Mas Fajar, karena COA itu menandakan sertifikat of analysis. Ya, kalau COO kan originnya Pak. Origin. Jadi pelabuhan origin itu harus mengeluarkan bahwa
origin portnya itu harus ada. Betul, Pak. Siap, salah. Lanjut Pak, mungkin ada yang kurang atau ditanyakan lagi Pak? Pak Yudi, lanjut mungkin Pak. Ya baik, oke. Ini ada pertanyaan. Ini sebenarnya gini, ini kawan-kawan, ini tadinya topik kita hari ini tentang bagaimana cara mendapatkan buyer. Nah, ini baik Pak Fajar maupun Pak Iwan ini ada trik-triknya nih. Jadi teman-teman mau kita langsung ke poin malam ini tentang sharing how to get buyer, atau mau kita kupas tuntas dulu nih masalah terkait dengan dunia forwarder logistik ya. Silakan. Ini kalau nggak salah ada yang bertanya. Ya, sebentar. Atau Pak Yudi, mungkin kita buka 1 atau 2 kesempatan yang sudah angkat tangan, Pak, untuk bertanya. Oke, lalu itu kita selesaikan mungkin dulu kalau, ya. Betul. Ya 1 atau 2 Betul, kita boleh, selesaikan dulu. Pak. Untuk Ya. berikutnya, Pak Zaki, silakan. Pak Zaki dulu tadi. Silakan Pak Akbar. Dari awal. Oh Pak Zaki. Oh iya, sorry Pak Zaki. Jadi sini Pak. Pak Ahmad Nur. Saya kan baru masuk ya, dari gagal dunia ekspor. Nah, yang saya bingungkan cara mencari forwarder sama dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan dan cara mencari buyer sama bagaimana itu kita nggak ditipu sama buyer. Itu aja Pak. Wah, pertanyaannya komplit sekali Pak. Nanti isinya sudah 1 tema pembicaraan Pak. Boleh dipersempit Pak. Cuma bingung di situ. Pertanyaannya boleh difokuskan Pak. Pertanyaannya boleh difokuskan dalam 1 atau 2 pertanyaan Pak. Atau gini, Pak Daniel, ini nanti kita bahas kan, buyer juga kita akan bahas. Ya. Iya, atau nanti kita simpan ya, jadi Pak kita Yudi. tampung dulu ya Pak Zaki. Iya betul. Sekarang lanjut dulu Oke. ke berikutnya. Pak siapa nih? Pak Agam ya? Pak Agam, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, perkenalkan saya Agam dari Jakarta. Untuk produknya itu adalah cabai kering dan lidi sawit. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya yang pertama adalah pada saat pembeli mengirimkan duit ke kita ke rekening PT, nah kita mau ngambil duit ke bank itu dokumen apa yang harus kita siapkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena saya belum pernah juga untuk ekspor, untuk mengenai istilah ya, istilah ada yang namanya shipping company sama shipping line, itu maksudnya apa ya? Apakah shipping company itu kayak JNE atau si cepat kayak gitu? Terus kalau shipping line itu apa gitu? Ya, terima kasih. Ya, baik. Silakan. Pak Iwan. Silakan Pak. Atau Pak Fajar. Pak Iwan atau Pak Fajar, silakan. Ya Pak, begini mungkin itu tadi yang ditanyakan kan kalau tentang shipping line itu kan kalau biasanya buyer menanyakan shipping line kan mungkin nama suppliernya akan digunakan. Kelengkapan atas dokumen yang dilampirkan. Tapi kalau tadi itu tentang yang mungkin yang ditanyakan maksud dari buyer itu legalitas tentang eksportirnya itu mungkin Pak. Eksportir itu dokumen-dokumen ekspor, sertifikasinya. Nah kalau di kita itu kan pasti ada legalitas yang menyatakan boleh kita mengekspor dan import gitu loh Pak. Nah terus untuk yang berhubungan dengan clearance ada satu tenaga ahli PPJK. Nah itu mungkin yang ditanyakan 2 hal yang tadi itu, yang berhubungan dengan shipping line dan berhubungan dengan perusahaan yang punya legalitas untuk ekspor. Pak Fajar mungkin bisa menambahkan mungkin Pak Fajar? Iya. Tadi yang menanyakan apakah shipping
shipping line dan shipping company itu sama ya Pak Iwan ya? Sama Dua hal sebenarnya itu sama ya? sama Beda, shipping Pak. Perusahaan company pelayarannya ya? pelayaran, Kapalnya ya? shipping company kan nama Shipping pelayaran. line, ya, shipping company itu mungkin dia akan menanyakan nama perusahaan shipping line-nya Pak, yang terconnecting untuk membawa atau yang mengekspor itu. Mungkin Iya. line-line kapal yang menuju ke arah negara tujuan ekspor. Kalau shipping company, kalau yang ekspornya mungkin company profile yang berhubungan dengan legalitas data kita eksportirnya Pak. Makanya tadi mungkin ada beberapa di awal itu Pak Yudi bilang kan teman-teman menanyakan tentang PT perorangan gitu ya Pak. Kalau untuk ekspor biasanya kan percuma juga kita untuk bikin PT perorangan Pak. Biasanya aktanya itu untuk membuka, ada beberapa bank yang masih belum informasinya itu tersubmit ke bank, karena beberapa bank itu pasti menanyakan kelengkapan syarat dokumen untuk pengajuan akun perusahaan itu. Biasanya kan mintalah kopian akta gitu loh Pak, NIB gitu segala macam yang berupa hard copy. Nah itu yang perlu kita harus perjelas dulu, hampir mirip dengan leasing-leasing yang meminta syarat KTP harus lokal. Nah terkait dengan hal-hal teknis itu kita harus memperjelas dulu Pak, biar teman-teman udah keluar uang juga bikin PT perorangan, Iya. tapi syarat dan Betul, ketentuannya Pak. itu harus kembali ke syarat ketentuan yang lama, kan itu mempersulit juga Pak. Iya, Pak. Berkaitan dengan itu tadi kan juga harus kita inikan juga Pak, apa namanya, seperti apakah connect dengan izin ekspor INSW-nya, terus kemudian nanti Iya, modul PEB-nya untuk bea masuk, bea keluarnya itu bagaimana? Apakah sudah connect sama PEB-nya itu gimana Pak Iwan? gini Pak, kalau pengaktifan modul PEB itu memang harus sudah connecting Pak. Yang kita bukakan pun pengajuannya kan itu ke Bea Cukai Pak. Database-nya Oke, baik. keluar tuh dari situ Pak. PEB itu kan Nah, nanti kita bisa menerbitkan untuk NPE-nya Pak, nota pemberitahuan ekspor. Nah harus terconnecting Pak. Setelah dari mereka juga yang mengeluarkan user ID-nya. User ID dan password-nya dari mereka Pak. nah itu berarti kan baiknya kita menunggu dulu ya sampai sempurna dulu, mungkin tahun depan gitu ya Pak ya. Sambil kita amati bagaimana konektivitasnya dengan Kemendak dan Kemenku ya. Kalau bank memang ada beberapa bank katanya sudah mulai terima kayak BNI atau Mandiri kalau nggak salah info-infonya. Tapi konektivitasnya dengan Kemendak maupun Kemenku ini kita belum dapat update nih sepertinya. Iya Pak, regulasinya mungkin antar instansi itu ada beberapa yang mungkin masih belum terconnecting. Mungkin informasinya saja ya Pak. Mungkin ada sebagian instansi terkait yang menerbitkan tentang regulasi baru, tapi itu belum tersosialisasi semua ke antar instansi yang berhubungan gitu kan, contoh bank gitu kan. Terus pajak yang saya belum tahu itu, kalau bukan perusahaan pajak di mana nanti kita menerbitkan fakturnya Pak. Siapa yang mengurus fakturnya kalau PT perorangan gitu loh Pak? Apa PT perorangan ini tidak dikenakan rilis faktur pajak? Itu yang saya belum tahu juga Pak kalau tentang PT perorangan, kan banyak juga nih pertanyaan. Sementara saya sendiri juga belum dapat update tentang itu untuk PT perorangan. Oke, mungkin Pak Winardi, ini sepertinya udah gabung juga. Pak Win bisa kasih ini juga nggak Pak Win? Pak Win ya. Tentang PT perorangan ini. Teman-teman tolong ininya, mikrofonnya. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kalau itu di sini ada penanya Pak Akbar ya. Silakan Pak Akbar.
Ya Pak, selamat malam. Saya Akbar dari Tangerang, bermain di komoditas arang briket Pak. Jadi saya mau bertanya sedikit aja sih Pak, untuk make sure pada saat staffing itu kan kita mengirimkan packing list dan invoice Pak. Nah sales order ini berbarengan atau bagaimana ya Pak? Pak Win bisa langsung kali Pak? Atau Pak Yudi? Sepertinya Pak Iya, Pak. Iwan nggak Iya, apa-apa, Pak silakan Win Pak Iwan. mungkin Pak Win nggak jawab nih kayaknya. Ini yang Ya, sales order mana Pak? Yang dimaksud tuh sales order untuk ke supplier atau sales order yang diterbitkan atas permintaan buyer Pak? Sales order yang diterbitkan atas permintaan buyer Pak. Biasanya kalau sales order keluar dulu biasanya Pak, baru kita mulai melakukan itu untuk pekerjaan itu biasanya gitu Iya, Pak. jadi maksudnya kan sales order ini kan dikirimkan oleh buyer kepada kita ya gitu ya Pak. Iya, benar Nah Pak, lalu kita melakukan pengerjaan produksi gitu ya. Nah benar. pada saat produksi itu barang itu kan sudah jadi baru dimasukkan ke kontainer gitu ya Pak, stuffing. Nah Iya. kita kan mengirimkan packing list sama invoice kepada forwarder. Nah sales order ini kita kirimnya pada saat kapan ya Pak gitu maksudnya? Oh begitu. Nah, sales order nggak perlu dikirimkan kemana-mana Oh Pak. kita keep aja ya Pak? untuk kita Pak, nah Oh gitu. itu bukan Dokumen sales itu dokumen yang purchase order ya, diperlukan yang sama ya. vital itu adalah Iya gimana Pak? Halo Pak. dokumen yang nantinya terpakai itu adalah commercial invoice dan list Pak. Iya. Oh Itu jadi begitu nantinya Pak. terpakai. Oke siap. Ya kalau Iya yang itu aja sih tadi Pak. maksudkan PO itu ya di Pak. Jadi yang dimaksud di sini sales Malah order itu PO-nya, PO dari buyer ya. iya. Iya. Oke. Oke jelas Pak. Malah Jadi masih lebih kita keep mending aja ya pro Pak. forma invoice daripada sales order ya Pak. Oh gitu. Siap siap. Iya. Biasa ada sales kontrak juga Pak. SO itu biasa terlampir Iya juga Pak. sales kontrak kita. Kalau memang panjang ya Pak, biasa ada sales kontraknya juga yang kita terima untuk kelengkapan dokumen yang kita lampirkan seandainya LC itu Pak. Oke. Saya cuma make sure aja sih Pak. Ya. Sedikit pertanyaan aja. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian lanjut ke Bapak Valentino, Lanjut silakan. ke Pak Fajar Pak. Oh, ini ada pertanyaan lagi, mau diterima lagi atau kita ke Pak Fajar dulu? Pak Valentino, Pak Daniel. Pak Valentino kayaknya baru Pak. Iya. Oh baru ya, oke ditahan dulu ya. Kayaknya baru Mas. Oke, ya. Oke, ya nih teman-teman nih, tadi menjawab pertanyaan juga sebelumnya dengan tadi yang mengenai bagaimana cara dapat buyer dan bagaimana forwarder dan seterusnya gitu ya. Mungkin Pak Fajar ini kemarin kan sempat cerita banyak dan banyak sekali respon luar biasa dari teman-teman. Iya. Yang mana Pak Fajar kemarin share tentang ini kalau teman-teman belum tahu ini bintangnya komunitas belajar ekspor nih Pak Fajar. Ya, Bintang dalam semalam ya Pak Yodi ya. bintang dalam semalam itu. Benar itu ternyata terjadi di tempat kita gitu ya. Jadi berawal dari iseng kemudian cuma iseng ya, coba-coba gitu ya. Di go forward dan sebagainya. Nggak lama langsung ditelepon dalam 5 jam, ditelepon oleh buyer. Setelah saya kulik-kulik gitu ya, ngobrol panjang sampai 1 jam lebih, hampir 2 jam sama Pak Fajar, ternyata ada trik khusus teman-teman. Yang, aduh, saya sendiri aja nggak terpikirkan. Ini benar-benar Pak Fajar out of the box gitu, cara pola pikirnya gitu ya. Nah ini teman-teman kalau mau tahu tips and tricksnya, nah ini Pak Fajar bisa cerita sedikit ini Pak. Gimana nih Pak, waktu pengalamannya ketika menjalankan tanda kutip keisengannya gitu. Kontak-kontak buyer itu Pak. Silakan Pak Fajar. Iya, terima kasih Pak Yudi, Pak Iwan, dan semuanya teman-teman. Jadi awalnya kita tuh cuman iseng-iseng aja awalnya, ya kan? Iseng-iseng terus kita kontak gitu.
Ini ada aplikasi nih yang cari pembeli gitu kan. Nah, dicari pembeli itu kita diajarin sih sama temen Pak sebelumnya, diajarin. Setelah Maaf diajarin, Pak Fajar, saya potong. Pak Fajar, saya potong sebentar, ya, maaf. Tadi saya lupa. Pak Fajar kenalan dulu kali ya, cerita dulu Pak Fajar. Eh, itu apa namanya dulunya bagaimana Pak? Maksudnya bidangnya Pak. Silakan Pak. oh iya, sebelumnya saya MKL Pak, ekspedisi muatan kapal, bagian dokumen untuk pabean ekspor impor. Nah, ngurusnya cuma sampai ada dokumen kita urus, custom, cari tracking, gitu-gitu aja sih Pak. Nah, habis itu ya sama teman-teman tuh iseng-iseng juga Pak. Apa namanya? Bikin bikin kayak lama-lama kamu lama-lama jadi kurir akan capek terus gitu kan. Jadi bos aja bisa kok gitu. Kita coba aja nih. Ini Jangan kan jadi karyawan ya, jadi bos iya, sekali-sekali gitu. iya. Nih, maksudnya gimana? Nih, ini ada aplikasinya, Bos. Kita coba aja. Kita ganti nomornya, pakai nomor kita gitu. Nah, itu go forward ya. Go forward bisnis kalau nggak salah. Kita coba tuh. Nah, di situ kan ada chat. Itu langsung di chat. Setelah di chat baru dikirim emailnya. Nah, emailnya ini kan ngelantur, email seenaknya gitu kan. Selama di situ kan ada namanya, maksudnya namanya Ahmad Bir Ahmad gitu kan. Habis itu saya sangat senang sekali hari ini untuk berkomunikasi dengan Anda. Nama saya Fajar, maunya gitu. Ya, menceritakan tentang apa yang saya lagi kerjakan hari ini. Terus di mention di bawahnya, kalau Anda berkenan silakan hubungi kami di nomor ini. Nah, nggak lama dia telepon. Di telepon saya kan nggak bisa bahasa Inggris Pak. Di telepon nanti saya bilang halo, halo brother, halo iya, bilang nanti dulu ya, sebentar Pak, sebentar Mister, bilang gitu. Halo, halo brother, you speak English? Ya, little I can. Nanti dulu ya, sebentar ya bilang. Saya panggil teman saya kan. Saya ngobrol, udah ngobrol, terus dipanggil. Dia mau datang nih ke Indonesia katanya. Datang ke Indonesia ngapain? Kan nggak ada barangnya. Kita kan cuma iseng-iseng doang. Ya udah nggak apa-apa, kita suruh datang aja, kita habisin aja duitnya. Gitu. Ya, dia datang tuh dari pertama yang lama itu datang saya ituin tuh dari Jeddah. Jeddah itu saya suruh balik lagi, bilang zamannya Covid, nggak boleh. Gitu. Ya udah balik lagi. Yang asik itu orang Rusia sebenarnya. Dia beli kopi. Oh, ada telepon ya. Dia beli kopi, dia tuh datang ke sini sama teman saya di iniin di apa namanya? Dia bilang, halo, halo brother. Ini ada saya sudah sampai di ini katanya di Soekarno Hatta. Bilang, waduh, kasih tahu dong. Kita lagi ada di ini di di Bengkulu. Lagi cuti tuh Pak waktu itu. Cuti ke Bengkulu, habis dari Bengkulu dia datangin nyamperin. Please you Sherlock gitu. Sherlock alamat. Please you Sherlock address dibilang gitu kan. Bilang ya udah kirimin aja. Dia nggak bakalan kemari ini. Dia datang Pak. Dia datang. Iya, iya. Dia datang. Kita kan bingung kan, dia kan berdua. Itu kan laki perempuan. Dia bilang Itu naik angkot katanya. Iya, naik angkot katanya. iya naik travel. Ini Oh, naik travel. iya, dia kan ada travel yang dari bandara itu Pak. Dia bilang saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Saya bilang tanya kan teman saya kan jago tuh bahasa Inggrisnya. Dia bilang naik apa kemari? Dia naik ini, naik travel. Kok bisa sampai sini? Ini kan pedalaman, bilang.
Udah nggak apa-apa. Nanti kalau dia nanya barang, kita bilang nggak ada, bilang gitu. Nah itu kan kopi kita beli di ini Pak, di Tokopedia. Beli di Tokopedia, terus dipoto, please you picture apa ya namanya ya. Tolong kirimkan gambar gitu. Saya kiriman gambar, terus saya kirimin video dari YouTube. Ya, ini Indonesia Coffee Natural Good, saya bilang gitu. Terus saya tutup. Kayak dia datang tuh. Dia kasih tahu videonya. Ini di mana? Dia bilang kan, ini di sebelah sono, saya bilang. Sebelah sono, padahal itu dapat dari YouTube, saya bohong-bohongin aja. Ternyata dia mau, Pak. Nah, dia mau tuh. Tuh kacau. Dia bilang, ini bule ngapain lagi di sini udah ngomongnya susah, dia juga nggak bisa bahasa Inggris juga. Dia nggak bisa bahasa Inggris ngajarin, Pak. Ngajarin apa tuh Pak Fajar? Ya bilang dia bahasanya bukan kayak begitu katanya. Kan saya bilang jam up to water bilang gitu kan. Maksudnya loncat over to water, maksudnya terjun gitu Pak dari itu ke kali. Mandi di kali ceritanya, diajak mandi di kali ini. Iya, cuman saya kan nggak bisa ngomong bahasa ininya Pak. Maksudnya cuma mandi ke kalinya itu nggak bisa. Jam over water dia bilang gitu. You know to talk katanya. You know to talk apa gitu. Dia bilang ya udah. Dia bilang kayak begini nih. Oh dia ikut loncat juga bule itu. Udah mandi-mandi, udah selesai. Saya bilang what you drink bilang itu. What you drinking, Mister? Oh iya boleh dibuatin kopi itu. Nah dia suka tuh sama kopi itu. Dia bilang ini berapa harganya gitu. Apa ya dia bilang ya. Dia tuh bilang ini berapa harganya. Dia udah minum. Udah ini saya bilang ini lebih enak daripada bir. Saya bilang gitu. Oh iya boleh dicoba atau sama dia diminum. Terus dia tanya. Saya bilang Beng. Ini beli di mana? Sono di paman gua. Banyak nggak? Banyak. Ini jual aja yang ini nih. Itu kita jual. Udah dijual dia ngasih 50 juta Pak. 50 Wow, juta. 50 juta. Saya bilang ibu bapak ini ada duit. Ini ada berapa karung? Dia bilang saya perlu dua kantong itu. Satu kantong itu diperiksa pas waktu masuk ke bandara, satu kantongnya ditinggal Pak. Jadi dia cuma bawa satu kantong doang. Tadi mau bawa 2 kantong buat dia doang. Di kopi Koper Bangka bagasi itu, ya. kopi Bangka itu enaknya nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak bisa mabok Pak, dia Pak. Karena saking hitam kentalnya itu Pak. Dia suka. Terus saya coba-coba kan lagi bakar-bakar api unggun gitu kan. Saya pakai ini, tadinya saya mau isengin bercanda-bercanda gitu kan. Mister nih, baranya itu saya masukin ke dalam kopi Pak. Dia bilang new taste coffee, dia bilang gitu. Very good, Indonesia natural. Saya bilang, waduh ada lagi aja. Emang rasanya beda Pak. Dari bara itu Pak, bara kayu itu. Kan merah, dimasukin ke dalam kopi itu Pak. Mancing-mancing mau jadi grup lo itu Bang. Halo? Paham lagi nih. Paham lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong selain Pak Fajar, speakernya dimatiin, Pak. Ya Pak Fajar, silakan Pak. Lanjut lagi Pak Fajar. Dinyalain Pak, ininya Pak, mic-nya Pak. Oh iya. Iya Pak, nyalain lagi Pak. Lanjut Pak Fajar. Setelah dia pulang, dia balik lagi Pak, tanpa pengetahuan kita. Dia balik lagi, dia bilang, brother, saya bawa my friend, dia bilang bawa temennya lagi. Dia mau beli kopi lagi. Dia mau beli kopi lagi, nah baru kali itu resmi itu dia bawa ke
Pos Indonesia, Pak. Pos Indonesia itu ternyata ada beratnya itu harus 20 sampai 40 kilo. Nggak boleh lebih dari itu. Padahal temannya tuh mau beli banyak gitu kan. Saya nggak ngerti ekspor tadinya. Saya coba-coba lagi tuh. Coba-coba lagi. Bilang, teman saya ditinggal sama saya tuh ditinggal sama teman saya terakhirnya. Ya udah. Jadi saya coba-coba ketemu dah namanya Ko Julio ya. Ko Julio katanya, oh gampang banget ya cari buyer. Bilang. Sama teman saya itu diajarin sebelum ada di trade map nyarinya, ada di apa namanya setiap B2B yang ada dia bilang suruh diliatin, udah kamu cek-cekin aja sesuka kamu, dibilang gitu. Ternyata dikasih tahu tuh caranya, cara dia bikin email yang sekiranya menarik. Dia orang bule itu kalau kalau mau bikin email buat kita biar tertarik ke dia itu ada salam perkenalan biasanya, Pak. Nah, itu dia. Kayak Kemarin Pak Fajar cerita nggak boleh salah nama, ya, spellingnya harus karena benar. Gimana tuh Pak Fajar? Coba tolong dijelaskan. karena gini, pas waktu saya nyebutin nama yang salah, Daniel jadi Daniel, dia marah, Pak. Dia bilang, wah marah. Pas waktu pengalaman si bule yang ini datang ke Indonesia tuh kayak begitu. Dia bilang nggak boleh nulis salah. Itu apa namanya, saya tersinggung, dia bilang begitu. I am jealous apa ya namanya ya. Saya rada-rada ingetnya begitu sih, Pak. Dia bilang, oh nggak boleh ya. Ternyata benar, kalau dia nulis yang namanya itu harus benar-benar sama kayak yang waktu diterima di email biasanya. Nah tinggal copy doang sih, pindahin. Jadi Dear namanya, perkenalkan nama saya gitu, terus dijelaskan komoditi apa yang akan dikasih tahu nih ke mereka, ke si apa namanya, ke si buyernya, si pembelinya. Soalnya kayak kokopit. Kokopit ini sangat natural. Kalau digunakan sangat ekonomis lah segala macam. Pokoknya yang berbau tentang apa produk itu nggak ngerusak lingkungan lah gitu. Pokoknya nggak ngerusak lingkungan itu dijelasin di situ. Dia cuma perlu itu doang, udah dijelasin. Di bawahnya baru apabila ini silakan Anda menghubungi kami gitu. Yang nomor ini. Dikasih nomor teleponnya di bawahnya. Itu benar, itu nggak lama pasti dihubungin sih, Pak. Dia langsung minta kayak kalau nggak katalog produk. Jadi saya pernah ngirim banyak foto. Dia bilang saya I am now to apa namanya, saya tuh nggak mau tamasya, dibilang begitu. Saya mau lihat produk kamu yang waktu tempo hari kamu tawarkan seperti saya datang ke Indonesia, bilang gitu. Jadi emang dia butuhnya cuma katalog doang. Setelah perkenalan itu kasih katalog. Jadi dia bikin katalognya, dia akan hubungin Bapak, biasanya gitu sih. Itu intinya seperti itu doang sih. Kalau yang cerita yang lain-lainnya lucu-lucu juga. Cuman ya mungkin ya yang lain nggak itu juga kali. Yang penting itunya doang sih, Pak Yudi, mohon maaf ya. Gitu, Pak. Isi daripada si emailnya itu sendiri menjelaskan tentang itu. Dan itu saya coba juga kemarin itu, ternyata dihubungin juga, Pak. Saya 2 kali dihubungin. Saya iseng-iseng juga ngirim, dihubungin juga langsung sama si customer. Yang pertama dari Malta, yang kedua dari Qatar. Udah begitu aja sih Pak Yudi, pengalaman saya biar dapetin buyer. Iya, Pak Fajar. Pak Fajar kan waktu itu sempat cerita tuh bagaimana sebelum prosesnya sampai bisa chatting ke buyer. Pak Fajar waktu itu sempat cerita, jadi ini tahapannya sebelum sampai ketik email ke buyer, Pak. Yang Pak Iya, Fajar kan sharing juga tuh, bagaimana cara mendapatkan data buyer tersebut dari Go Forward, lalu seperti apa
yang Pak Fajar lakukan itu mungkin boleh sharing. Teman-teman di sini kita mendengarkan sharing ya, sharing pengalaman-pengalaman yang Pak Fajar pernah alami dan lakukan gitu. Boleh kita petik mana yang baik dan mana yang perlu kita hindari ataupun perlu kita ambil yang baik-baiknya gitu. Silakan Pak Fajar. Sebentar Pak, saya lihat itunya dulu Pak. Saya kebetulan dicatat juga sih Pak. Karena dulu kan nggak pernah dicatat. Sekarang saya dicatat Pak. Jadi Efek iya, sekarang saya rajin mencatat Pak. Nah, tadi juga habis validasi ke Purwader ternyata Karkol briket itu lumayan sulit juga sih buat nyari Purwader yang bisa mengangkat dangerous good. Kalau bahasanya anak-anak pelabuhan sebutnya BB, barang berbahaya. Tadi lumayan jalan juga ke ini. Nah, ini ada beberapa selain di Go Forward. Nah, di Go Forward ini terus ada juga kalau kalian mau ini dia ada di kalau mau lihat potensi perkembangan kita mau ngirimnya kemana, komoditinya lagi banyaknya di mana posisinya, itu ada di ekspor potensial intrasen. Itu bisa dilihat. Mas Fajar di e-word juga ya? Export word tuh. Masuk nggak? Iya. Export hub itu ya? Ada ya? Iya. Boleh tanya Pak, sebentar ini yang saya tanyain. Mas Fajar masuk di dashboard Go Forward Business itu masuk di deal transaksi buyer ya? Iya, betul Pak. Ya, ini trik juga Pak. Ini sekalian sharing ya Pak. Lanjutkan Pak Iya, Fajar. boleh Pak. Jangan Siap. pernah email kita set buyer itu berdasarkan komoditi. Itu lama emailnya. Yang saya tangkap dari Mas Fajar ini sepertinya masuk ke dashboard buyer Pak. Yang deal itu. Ada menunya Pak. Kalau di Go Forward. Iya. Nah, iya betul Pak. Boleh di Pak situ Iwan, kita boleh menitip. bantu share Pak. Ya, di situ ada dashboard buyer. Kalau kita ketik untuk mencari komoditi buyer itu kan berdasarkan urutan ada tanggal yang lama, ada yang memang sudah expired. Tapi kalau di buyer deal itu Pak, itu bisa bisa kontak langsung Pak. Iya, bisa Sepertinya yang chat langsung dilakukan Pak. ya, sepertinya yang dilakukan Mas Fajar. Saya ngelihat itu kalau di Go Forward itu yang gold membernya itu di deal buyer, pasti di dashboard deal buyer ya. Di situ kontak langsung, tidak melalui langsung dia langsung ke nomor itu, meninggalkan alamat email dan nomor itu dia langsung respon langsung dia. Iya, langsung Di direspon. dashboardnya. Iya, di dashboard itu. Bentar, lagi loading. Nah, ini kan yang sebelah kanan biasanya dari nama pilihan. PT itu di bawahnya ini apa namanya? Help ini kan di bawahnya ada Ya. online no. Nah, itu diklik. Ya, yang lagi online itu. Iya, lalu kita cari nih komoditinya. Di situ tinggal ketik. Itu langsung direspon kok. Iya, benar. Iya, begitu, Mbak. Kalau mau cepat gitu kan. Dan di sini juga nggak semuanya, ini kan kayak ini nih. Dia udah masuk nih 4 kali dia masuk email. Minta ngobrol, halo. Nih, Pak. Saya boleh karena saya nggak bisa screenshot, Pak. Saya boleh tampilin gambar ya, Pak? Boleh Pak Fajar. Boleh Pak Fajar. Langsung. Nah, ini kan saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya make bahasa Indonesia, Pak. Halo, kayak gini. Bisakah Anda memasok batu bara dari Indonesia? Halo tuh. Ini kan nggak saya jawab, Pak. Karena saya bingung, kan nggak ada produk yang mau saya langsung ini yang dipakai Mas Fajar, langsung. Iya. Iya, benar. Nah, Iya, Pak. Iya, Pak Pak.
Pak Fajar boleh diulang Pak Fajar. Tadi yang Pak Iwan maksud itu boleh ditampilkan lagi biar teman-teman semua di sini bisa ikut menyimak Pak Fajar. Dulu, Pak, biar Tapi ini bisa masuk. akunnya akun apa Pak Fajar? Ini akunnya akun gratis, Pak. Karena Ya, belum supaya ada duit teman-teman juga bayar tahu Pak sebenarnya sih, Fajar. Pak. Iya. Iya, jadi supaya teman-teman bisa tahu juga ya. Silakan Pak Fajar. Mungkin Ini Pak Iwan juga bisa bantu support. ini kan kalau udah dimulai kayak gini kan kita balik lagi nih ke nih apa namanya, go forward bisnis, diklik. Setelah itu ini kan ada yang lagi online, Pak. Nah, ini kan ada yang lagi online nih, yang ini, Pak. Yang ini diklik aja, Pak. Diklik, lalu dia keluar lagi. Dia langsung, kalau kita ngirim email, lalu dia ada jawaban begini, Pak. Ini kan pakai bahasa Indonesia ya, kalau dirubah jadi bahasa Inggris. Hello, kayak gini, Pak. Jadi tampilannya Berarti ini bukan email ya Pak Fajar, ini berarti chat langsung dengan calon prospektif buyer ya Pak Fajar ya. Iya, maksudnya kalau di sini kan, kalau ini kan masih kosong nih, Pak. Umumnya saya ketik yang ini nih, Pak, yang Cina. Ini kan yang lagi online ada 439 buyer. Nah, di sini saya ngetik nih, Pak, di sininya, Pak. Nih di bawah sini, dir gitu. Dir yang tadi saya omongin tuh, Pak. Saya kan ngubungin, nanti dia telepon tuh. Kalau kayak gini doang dia nggak bakalan telepon sih. Dia paling ngasih email, please you I'm interest tuh, kayak begitu. Kalau di go forward, Pak. Jadi ini kan banyak. Baik. Ini bisa langsung, Pak. Bisa langsung ngomong sama si yang punya ininya, yang punya akunnya. Ini kan tuh dia baru ngechat nih, Pak. Contohnya kayak gini. Dia baru ngechat. Saya tambahkan teman-teman ya Pak Fajar ya, biar sekalian Boleh. aplikasi. Boleh untuk chat itu akan lebih cepat kita melihatnya di Play Store, Pak. Install saja di Play Store. Iya, bisa, Pak. Kalau di Play Store HP lebih cepat, Pak. Ya. Itu sama dengan yang agak lama kalau di web itu, Pak. Tapi di Play Store lebih cepat, Pak. Sekedar masukkan Jadi itu lebih aja, Pak. simpel ya Pak Iwan. Ya, lebih simpel. Contoh misalnya ya, ada yang ngechat saya juga, akan saya tunjukin Pak di grup ya. Ini Pak Winardi, saya Winardi, sekarang sedang join MS Team dengan Pak Fajar. Oh iya, Bapak masuk ya, channel Papua Indonesia Pak ya. Winardi sekarang berada di dalam ruangan ini. Kalau Bapak kliknya bendera Indonesia, ya nanti Pak Fajar bicaranya dengan orang-orang dari Indonesia juga, Pak. Iya. Pak Win kurang juga lebih sedang aktif gitu, Pak. Tuh, Pak Win bilang benar, bilang gitu. Datang ke Indonesia, Pak, gitu. Pak Fajar. Pak Iwan. Oke. Ya, Pak. Baik. Boleh ditunjukkan tadi yang apa? Yang deal buyer tuh di sebelah mana ya? Ntar Pak, saya buka dulu, Pak. Saya buka pelan, Pak. Nanti saya jawab, dia ini dong. Ini tolong share lokasi gitu kan. Saya Mufti, teman. Sukses produk Indonesia. Ya sama kayak begini, Pak. Jadi dia bisa chat-chatan gitu. Nah, ini yang lebih cepat sebenarnya sih. Karena akunnya terdaftar benar biasanya gitu kan. Dia ada nama PT, ada produk yang mau diiniin gitu biasanya, Pak. Dia harus isi itu semua. Awalnya pas waktu saya ditinggal sama teman saya tuh cuman di kosongan doang, Pak, go forward.
Nah, saya baca-baca, saya tanya-tanya ini gimana cara ngisinya, gimana cara dapetin yang kayak kemarin kamu dapetin gitu sama teman saya itu. Ternyata ya dikasih juga. Terus saya coba-coba juga emang bener sih. Ini langsung dijawab gitu kalau pas lagi kita online. Kalau Pak Fajar sejauh ini untuk proses komunikasi dengan buyer paling jauh sudah sampai proses apa Pak dari pengalaman Pak Fajar Pak? Kalau saya sih dia minta dia suruh datang ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia buat melihat produknya. Apabila membeli produk itu harus dilihat dulu. Kalau cocok dibeli, kalau nggak cocok kita bisa berteman gitu. Nah, nanti dia sudah datang tuh ke Indonesia biasanya kayak gitu. Karena dia penasaran kan, kita kirimin video dari YouTube. Nanti dia datang Pak. Nah, saya udah coba kayak begitu, ternyata berhasil juga sih. Nggak sekali, saya coba sampai 6 kali lah gitu. Dia datang, cuma saya nggak punya produk kan bingung. Pas kebetulan mas baru masuk join bisa ekspor, terus ada grup ini Pak. Alhamdulillah banget ini kan dipertemukan dengan Pak Yudi, Pak Oscar, Pak Win dan kawan-kawan semuanya. Jadi sampai saat ini saya bisa terarah lah Pak. Artinya oh begini caranya. Jadi nggak ngerusak tatanan ekspor itu sendiri nantinya buat orang Indonesia ke luar negeri gitu. Saya minta maaf juga sebelumnya Pak. Karena keisengan dari ini kan bisa jadi produk Indonesia bisa di backlist kan ke luar negeri kan. Karena ini kan bebas Pak. Dia mulai dari seluruh dunia kan ada di sini. Tinggal dilihat benderanya doang. Makanya saya pas waktu cerita sama Pak Yudi, saya cuma lihat benderanya doang Pak gitu. Benderanya itu biru, merah, merah, putih, biru ya bilang. Ternyata setelah saya lihat lagi tuh di Prancis Pak. Bendera Prancis dan orang itu datang juga ke Indonesia dengan komoditi lagi itu dikasih taunya coklat gitu. Ternyata barangnya nggak ada, coklatnya dia balik lagi. Ya, ada rasa menyesal juga maksudnya mereka udah berniat baik kemari cuman dari kitanya karena main-main. Nah sekarang saya mau serius gitu. Memohon bimbingannya. Mohon bimbingan arahannya Pak. Pak Fajar, Pak Fajar. jadi halo. Oh ya Bapak duluan deh. Siap. Iya. Oh ya ini saya cek di ini yang chat dengan saya kan lagi buka ini nih Go Forward Business nih. Kemudian saya nyari yang chat dengan member yang lagi online kok saya malah muncul ini ya. Keterangannya itu Anda tidak memiliki akses untuk menampilkan halaman ini. Kenapa tuh ya? Apa karena memang langganan yang nggak berbayar apa gimana ya? Di menu mana Pak? Yang ini nih, yang kan tadi disampaikan ya kalau mau ngechat dengan member yang lagi online itu kan tinggal ngecek yang di chat with online members. Nah itu saya klik itu malah ada keterangan gini, maaf Anda tidak memiliki akses untuk menampilkan halaman ini. Login dulu Pak biasanya Pak. Udah login. Apa harus berbayar ya? Enggak juga Pak, yang pre-member itu saya kan ada buka yang di Play Store-nya, itu bisa Pak. Oh yang di Play Store ya? Di Play Store Pak. Iya. Oke, saya coba. Oh itu yang yang muncul itu yang ini yang di yang di Play Store bukan yang kita buka di komputer. Atau sama aja? Sama aja Pak, komputernya juga. Cuman agak lama Pak, kalau loading page window-nya itu akan lama. Kalau di Android ini lebih cepat dibanding Windows Pak. Oh iya, saya coba dulu deh.
Oke. Ya, makasih Pak ya. Di akun Iya, dulu Pak. biasanya, Pak. Oke, siap. Oke, saya lempar ke teman yang lain lagi. Maaf Bang Fajar, Oh iya, terus ke mute Pak, maaf Pak. mau tanya nih Bang. Nah setelah Siap. Abang chat melalui Go Forward Business, apakah Bang selanjutnya pembicaraan melalui WhatsApp atau aplikasi lain Bang? Apakah tetap di Go Forward Business? Di WhatsApp, kalau enggak di email. Jadi tergantung kita mau naro email apa mau naro nomor telepon gitu. Kalau mau naruh nomor telepon, kalau pas waktu bisnya, kalau kayak gini kan offline nih. Semuanya kayak gini kan udah offline. Kita ngetik nih di sini. Nanti pas waktu dia online, dia akan baca kan, kayak WhatsApp aja gitu. Kayak WhatsApp dia. Jadi kalau di Android dia biasanya ada aplikasi yang timbul tuh, pemberitahuan notifikasinya. Nah, kita klik, nanti dia langsung online tuh, sama-sama online. Udah sama-sama online dia ditelepon biasanya. Bingungan Ada resend jawabnya. kalau di Play Store. Dia Iya, kalau tinggal iya. pesan itu resend, dia warna merah. Iya. Kalau Play Store lebih mudah, dia reminder dia kalau di Play Store. Pak Fajar, Itu, izin Pak. bertanya Pak. Siap. Iya, Pak Fajar, ini kan waktu buka Go Forward Business, kita kan harus registrasi agar bisa chat dengan buyer. Ketika masuk kolom registrasi itu harus ngisi beberapa data. Nah, Betul. gitu Pak ya. Iya. Nah, terus di kolom registrasi juga ada keterangan di situ karena kita pemula kan ada perintah untuk mengisi your primary business. Nah, sama yang your approved annual sales in dolarnya. Nah, itu isi yang berapaan Pak ya? Itu 1 sampai 5 Pak. Pakai bahasa Indonesia Pak. Cek. Ini mohon maaf. Oh, ubah bahasa Indonesia gimana Pak? Oh ya, oke Pak. Kalau available ya, kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada tulis aja N garis miring A Pak. Jadi emang kalau karena ada minta sertifikasi N garis miring A gitu Pak cara ngisinya. Oke Pak. Nah, satu lagi Pak, pertanyaan terakhir. Not unknown, Itu kan ya. yang di atas itu kan ada for buyer sama for suppliers. Untuk kita isikan yang for suppliers. Nah, dua-duanya aja Pak. Oh, dua-duanya aja isi. Iya, jadi kalau dua-duanya dia itu kan, oh iya berarti ini sama-sama lagi nyari kebutuhan yang sama gitu Pak. Kalau yang lain-lain nanti dibilangnya trader Pak. Saya soalnya pernah dapat chat itu you scam, I had trader gitu. Saya artiin itu kamu ngejiplak gitu Pak. Oke Pak. Jadi I seolah-olah am not like apa ya bacanya kemarin itu ya, I am not like pitching apa ya, mancing. Oke, jadi saya simpulkan ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita memposisikan diri kita sebagai supplier sama sebagai buyer Pak ya, biar lebih aman ya, biar lebih tertarik mereka ke kita. Kalau udah panjang sih biasa, kalau saya kan pakai bahasa Indonesia yang ditranslate dulu Pak. Kadang-kadang dia bilang, saya bingung apa ini artinya apa gitu. Karena ya, karena kalau ditranslate beda Pak artinya kali. Karena saya juga nggak ngerti juga bahasa Inggris. Iya Pak Fajar, maaf tanya lagi nih soal registrasinya. Kebetulan mungkin kita semua butuh saat registrasinya Pak. Ini yang sertifikasi yang diterima perusahaan itu isinya apa ya? Nggak paham. N garis miring A Pak. Sertifikasi perusahaan kan belum ada. N garis miring A. Alpha. Nasional garis miring Alpha. Oh iya. Itu aja ya? Not unknown mungkin Pak. Not unknown mungkin maksudnya. Manufaktur or eksportir gitu. Not availability Pak, itu Pak. Ya. Not ability ya. Availability biasa dipakai untuk dunia ekspor impor sih.
NE ya. Soalnya kalau dia nggak dipakai N garis miring A, langsung error dia Pak. Langsung error dan biasanya keblok seminggu. Nanti minggu kedua baru bisa dimulai lagi. Kamu masih bisa nyari kok, cuman nggak bisa masuk ke akun chat gitu. Akun yang lagi ngeliatin yang lagi pada online. Pak, izin tanya Pak, sorry Pak. Jadi Siap. intinya setiap kolom wajib diisi. Apabila Ya. salah itu apakah ada batas kesalahan? Misalkan tadi kita isi salah, ternyata 3 kali salah, apakah langsung terblok atau tidak Pak? Enggak keblok sih Pak. Cuman dia kayak ada peringatan gitu. Nanti dapat email juga, dapat email yang sama, biasanya gitu. Kalau itu, karena ini kan diisi juga sama teman saya nih Pak. Saya coba sendiri gitu kan, pakai akunnya punya teman itu seminggu Pak keblok. Jadi ngisinya strip Pak, bukan N garis miring A. Jadi sertifikat strip gitu kan. Itu karena saya nggak paham, makanya saya kasih strip kan. Nggak ada gitu kan. Saya nggak adain. Itu nggak bisa rilis, nggak bisa running katanya, nggak bisa jalan. Dari situ saya tanya ke teman saya, dia mau kasihnya N garis miring A gitu. Setelah itu Sorry Pak, motong masuk. lagi Pak. Ya. Kalau boleh saran Pak, kalau boleh saran, kalau boleh bisa dibantu nggak Pak kita Pak? Maksudnya tuh cara pengisian, misalkan tadi contoh tadi yang N garis miring A tadi, share by WhatsApp Pak di grup Pak, kalau boleh. Thank you Pak. Yang mungkin sebagai tambahan Pak, mungkin bisa dibuatkan di print screen, terus habis itu ditunjukkan cara pengisiannya. Seperti itu aja Pak, kayak petunjuk pengisian. N garis miring A itu not available, artinya tidak Iya. ada. Jadi kalau yang dari bapak-bapak tidak bisa mengisi, itu kalau dikosongkan kan tidak bisa. Jadi dalam bahasa Inggrisnya not available, disingkat jadi N/A gitu. Jadi itu hanya untuk supaya kolomnya tidak kosong. Jadi kalau di bagian-bagian yang misalnya seperti sertifikasi perusahaan, kalau memang perusahaan kita memang belum ada sertifikasinya, ya kita tulis itu supaya tidak kosong gitu. Oke. Baik Bapak Ibu.